Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi uji hipotesis mengenai rata-rata. Kemarin kita sudah belajar tentang uji rata. Nah, sekarang kita akan belajar uji beda rata untuk populasi-populasi yang independen dan uji beda rata untuk data berpasangan. Kita mulai dari uji beda rata untuk populasi-populasi yang independen dulu. Nah, tahapan dalam menyelesaikan masalah tentang uji beda rata itu sama seperti yang kemarin di uji rata, hanya saja rumusnya yang berbeda. Nah, untuk uji beda itu ada 3 rumus yang bisa kamu gunakan. Nah, ada perbedaan kapan kamu menggunakan rumus yang pertama, kedua, dan ketiga. Untuk rumus yang pertama, yaitu menggunakan uji Z, itu syaratnya kita perhatikan adalah populasi-populasinya normal dan independen. Kemudian variansi 1 dengan variansi yang kedua itu diketahui. Nah, kalau kedua variansinya diketahui, maka kalian bisa menggunakan uji Z. Nah, biasanya N-nya juga besar kalau Z itu ya, N-nya lebih dari 30. Nah, yang kedua dan ketiga itu sama-sama menggunakan uji T. Uji T berarti biasanya N-nya kecil, yaitu kurang dari 30. Bedanya apa antara rumus yang kedua dengan yang ketiga? Kalau yang kedua itu variansi 1 dan variansi keduanya, ini rumus 2 dan 3 sama-sama tidak diketahui ya. Kalau rumus yang pertama itu kedua variansinya diketahui, tapi kalau yang menggunakan uji T itu biasanya variansinya tidak diketahui. Nah, bedanya apa antara rumus kedua dan ketiga? Kalau yang kedua, itu meskipun dia variansinya tidak diketahui, tapi ada keterangan bahwa variansi antara dua populasi itu sama. Sama-sama ini sigma kuadrat. Beda dengan rumus yang ketiga. Kalau yang rumus yang ketiga, variansinya tidak diketahui dan di situ ada keterangannya bahwa variansi kedua populasi itu tidak sama. Nah, kalau kamu di soal itu variansi keduanya diketahui, maka ujinya menggunakan uji Z. N-nya biasanya lebih dari 30. Kalau variansinya tidak diketahui, maka menggunakan uji T. Nah, uji T ada dua. Saat kedua variansinya tidak diketahui tetapi mereka sama, maka kalian menggunakan uji T yang pertama. Tapi kalau variansinya tidak diketahui dan mereka itu tidak sama, maka menggunakan uji T yang kedua. Rumusnya hampir sama, hanya yang T yang pertama itu menggunakan SP. Sedangkan SP itu berarti total keduanya ya. Nanti kita dicontoh nanti bisa kita lihat. Nah, kalau yang kedua ini S1 kuadrat, S2 kuadrat. Jadi masing-masing standar deviasinya. Kalau ini standar deviasi keduanya. Keduanya dicari bersamaan. Nah, derajat kebebasannya juga berbeda. Kalau T yang pertama atau rumus yang kedua ini, derajat kebebasannya bisa kalian cari dengan N1 plus N2 min 1. Tapi rumus T yang kedua itu derajat kebebasannya menggunakan V, di mana V-nya dicari dengan rumus ini. Begitu. Nah, kita mulai dari contoh. Di sini ada Pak Budi yang merancang suatu metode pembelajaran dengan pendekatan baru, yaitu metode konstruktivis. Mendasarkan pada teori konstruktivis tersebut, Pak Budi mempunyai hipotesis nih, bahwa metode baru akan lebih baik dibandingkan dengan metode yang lama.
Untuk menguji hipotesis itu, Pak Budi melakukan penelitian eksperimental. Setelah 1 semester, kepada kedua kelompok diberikan tes yang sama, di mana hasilnya adalah sebagai berikut. Kelas A itu menggunakan metode yang lama, N-nya sebanyak 40 siswa, reratanya adalah 74, di mana deviasi bakunya adalah 8. Di sini ada kelas B, diterapkan metode baru, di mana N-nya sebanyak 50 siswa, reratanya dapat 78 dengan deviasi baku 7. Nah, kalau kalian perhatikan dari soalnya, di sini N-nya besar, lebih dari 30, dan deviasi bakunya diketahui. Maka contoh soal nomor 1 nanti akan diselesaikan menggunakan uji Z, karena variansinya diketahui, N-nya juga besar. Nah, kalian diminta menilai kesimpulan dari penelitian tersebut kalau alfanya adalah 1%. Nah, di sini jelas ya, ada suatu metode yang akan diterapkan di mana metode itu diharapkan lebih baik. Otomatis hipotesisnya adalah μ1 kurang dari atau sama dengan μ2, di mana dapat diartikan metode baru tidak lebih baik dari metode yang lama. H1-nya adalah μ1 lebih dari μ2, atau metode baru diharapkan lebih baik dari metode yang lama. Alfanya tadi adalah 1%, kemudian ujinya tadi sudah jelas ya, menggunakan uji Z. Nah, tinggal kita substitusikan nilai yang sudah tertera. Tadi sudah diketahui X1 reratanya kelas A dengan kelas B, lalu sudah diketahui deviasi bakunya dari kelas A dan kelas B. Nah, di sini ada D0. D0 tidak dibicarakan. Kalau dibicarakan berarti di sini μ1 dikurangi μ2, misalkan kurang dari sama dengan X. Nah, X-nya itu adalah D0. Nah, tapi di sini tidak dibahas, maka D0-nya adalah 0. Nah, tadi sudah diketahui dari soal X1 barnya rata kelas pertama adalah 78, rata kelas 2 adalah 74. Kemudian deviasi bakunya kelas 1 adalah 7, kelas 2 adalah 8, dengan N1-nya 50, N2-nya 40. Kalau kita hitung jadi 2,491. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan daerah kritis, di mana di sini alfanya 1 dan hipotesisnya adalah tipe B, sehingga hanya satu daerah penolakan, yaitu di sebelah kanan. 1% tidak perlu dibagi 2, sehingga langsung 50 dikurangi 1%, luasnya sehingga 49%, atau 0,49. Lalu kita cari di tabel 0,49. Nah, berarti di antara ini ya, 0,4898 dan 0,4901. Di antara itu berarti di sebelah kiri adalah 2,3, di atas adalah 0,25. Tengah-tengahnya ya, berarti daerah kritisnya adalah 2,325. Lalu kita tentukan daerah penolakannya, yaitu tolak H0 jika Z hitungnya lebih dari 2,325. Sedangkan Z hitungmu tadi adalah 2,491, sehingga sudah memenuhi daerah penolakan, sehingga H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti kesimpulannya adalah bahwa metode yang baru lebih baik dibandingkan metode yang lama. Contoh soal yang kedua, seseorang ingin menunjukkan bahwa siswa wanita dan siswa pria itu tidak sama kemampuannya dalam matematika. Untuk itu, ia mengambil 12 wanita dan 16 pria sebagai sampel. Nilai-nilai yang didapat adalah seperti itu.
Kemudian jika diasumsikan bahwa sampel-sampel tadi diambil dari populasi-populasi normal yang variansinya sama tetapi tidak diketahui dan dengan alfa 5%, bagaimana kesimpulan penelitian itu? Nah, di sini kita mau menunjukkan apakah kemampuan dari wanita dengan pria itu sama atau tidak gitu ya. Berarti hipotesisnya menggunakan tipe yang pertama, sama dengan dan tidak sama dengan. Nah, kemudian di sini kalau kalian perhatikan N-nya kecil. Ya, N-nya kecil, otomatis kalian harus berpikir bahwa ini akan diselesaikan menggunakan uji T. Nah, kemudian di sini ada keterangan variansinya sama tapi tidak diketahui. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Nah, hipotesisnya berarti ini kemampuan pria dan wanita itu sama, hak satunya kemampuannya tidak sama. Kemudian level signifikansinya 5%, statistik ujinya berarti kita menggunakan rumus yang kedua. Yang ini. Nah, nanti derajat kebebasannya menggunakan N1 plus N2 min 2 gitu ya. Nah, kemudian D0 tidak dibahas kan di dalam soal, berarti D0-nya sama dengan 0. Nah, kita belum tahu X1 bar, X2 bar, dan SP-nya. Kita belum tahu sehingga kita harus mencari terlebih dahulu dari data yang sudah tersedia di soal. Nah, data itu kita masukkan ke dalam tabel seperti ini sebagai X1 dan X2. Kemudian kita mencari X1 kuadratnya dulu. Berarti 51 kuadrat, 71 kuadrat, 76 kuadrat, 81 kuadrat, 67 kuadrat, 98 kuadrat, 58 kuadrat, 69 kuadrat, 87 kuadrat, 74 kuadrat, 79 kuadrat, 81 kuadrat. Lalu kita cari sigmanya, sigma X1 dan sigma X1 kuadrat. Dapat ini. Nah, kemudian kita cari X1 barnya atau rata-rata X1. Berarti rata-ratanya adalah 892 dibagi 12. Kita dapat 74,333. Nah, lalu kita mencari S1-nya. Berarti akar dari N1. N1-nya tadi 12. X1 kuadratnya adalah 68044 dikurangi X1 dikuadratkan berarti 892 kuadrat dibagi 12 dikali 11. Maka kita punya 12,572. Nah, ini X1 bar dan S1 untuk yang wanita. Sekarang kita cari yang pria, caranya sama. Kita cari kuadratnya dulu. Lalu kita jumlahkan. Dengan cara yang sama, hanya indeksnya diganti 2. Berarti X2 bar sama dengan 1187 dibagi 16. Lalu S2 berarti rumusnya berubah menjadi seperti itu. Berarti akar dari 16 dikali 89339 dikurangi 1187 dikuadratkan dibagi 16 kali 15. Jadi seperti ini. Nah, data S1, S2 ini nanti kita gunakan untuk mencari SP. Tadi ini dituliskan lagi. Berarti SP-nya menggunakan rumus yang ada di tabel tadi seperti ini. N1 tadi 12, N2 tadi 16. Berarti 12 dikurangi 1 dikali 12,572 kuadrat ditambah 16 dikurangi 1 kali 9,232 kuadrat dibagi 12 ditambah 16 dikurangi 2. Hasilnya ini.
Nah, kalau sudah dapat SP, sudah dapat X1 bar, X2 bar, maka kita masukkan ke rumus T. T-nya tadi X1 bar dikurangi X2 bar dikurangi D0, D0-nya 0, dibagi SP kali akar 1 per N1 plus 1 per N2. Kita dapat 0,035. Nah, lalu kita tentukan daerah kritisnya. Daerah kritisnya tadi kita menggunakan hipotesis tipe A, berarti alfanya dibagi 2. Berarti alfa per 2, di mana derajat kebebasannya adalah N1 plus N2 min 2. Berarti 0,25 dengan derajat kebebasannya adalah 26. Nah, berarti kita cari 26, di mana alfanya 0,025. Nah, berarti kita dapat 2,056. Nah, karena tipe A, berarti daerah kritisnya H0 ditolak jika T hitungnya lebih dari 2,056 atau kurang dari negatif 2,056. T hitungmu tadi adalah 0,035, berarti masuk enggak nih di daerahnya? Ternyata enggak masuk, berarti H0-nya diterima. Artinya berarti kemampuan pria dan wanita itu sama. Nah, contoh yang ketiga itu kita menggunakan soal yang sama dengan contoh kedua. Hanya saja kalau di contoh 2 tadi variansinya sama, ya kan? Nah, kalau yang di contoh 3 ini variansinya tidak sama. Jadi, kita bisa selesaikan soal nomor 3 dengan rumus yang nomor 3. Hipotesisnya sama, level signifikansinya sama, yang berbeda adalah statistik uji. Karena di sini variansinya tidak sama, maka kita menggunakan rumus T yang kedua. Kalau tadi SP dikali akar 1 per N1 plus N 1 per N2, nah kalau variansinya tidak sama, maka pembaginya adalah akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2, di mana T-nya derajat kebebasannya adalah V. Di mana V nanti dicari menggunakan rumus yang ini. Nah, langkahnya sama seperti yang tadi. Kita cari dulu. Tadi kita sudah dapat X1 bar, S1 kuadrat, X2 bar, dan S2 kuadrat. Kita sudah dapat dengan cara yang sama seperti tadi. Nah, lalu masukkan ke rumus T. Berarti 74,333 dikurangi 74,188 dikurangi 0 dibagi akar 158,055 dibagi N1-nya 12 ditambah 85,330 dibagi 16. Sehingga kita punya T-nya 0,034. Nah, jangan lupa kita cari V, derajat kebebasan untuk daerah kritisnya. Kita substitusikan nilai-nilainya dan kita dapatkan 19,381. Tapi di tabel T itu kan derajat kebebasannya kan genap, maka kita dekatkan ke yang terdekat. Kalau 5 ke bawah, kita bulatkan ke bawah, 5 ke atas, kita bulatkan ke atas, sehingga 19,381 kita anggap menjadi 19, berarti derajat kebebasannya 19. Alfanya tadi dibagi 2 ya, berarti 0,25, V-nya tadi 19, maka kita cari 19, di mana alfanya 0,025, berarti dapat ini. 2,093. Nah,
hipotesisnya tipe A berarti H0 ditolak jika T hitungnya lebih dari 2,093 atau kurang dari negatif 2,093, di mana T hitungmu tadi adalah 0,034, berarti dia tidak masuk ke daerah, berarti T hitungnya H0-nya diterima, sehingga kemampuan antara pria dan wanita itu sama, gitu ya. Jadi jawabannya sama meskipun variansinya tadi berbeda. Nah, itu untuk uji beda ya. Ada dua rumus yaitu uji T dan uji Z. Uji Z kalau variansinya diketahui, variansi keduanya diketahui, maka kita menggunakan uji Z, biasanya N-nya juga besar. Kemudian ada dua kemungkinan untuk uji T. Variansinya keduanya sama-sama tidak diketahui, tapi rumus yang T yang pertama itu kalau variansinya sama, tidak diketahui tapi ada keterangan bahwa variansinya sama, dan variansinya tidak diketahui tapi tertulis bahwa variansinya tidak sama. Itu yang membedakan. Yang perlu kalian perhatikan untuk menentukan statistik uji. Nah, yang terakhir adalah uji beda rata untuk data berpasangan. Nah, kalau yang tadi independen, sekarang berpasangan. Nah, berarti H0-nya adalah mu D sama dengan D0. Syaratnya adalah populasinya tidak independen atau bisa kita katakan populasinya berpasangan. Kemudian populasinya normal dan sigma kuadratnya tidak diketahui. Nah, nanti kita menggunakan statistik uji yaitu T, di mana rumusnya adalah rata-rata D ya, D bar dikurangi D0 dibagi standar deviasi dari D dibagi akar N. D itu diperoleh dari X1 dikurangi X2. Nanti statistik uji T-nya, derajat kebebasannya menggunakan N-1. Nah, contohnya, suatu stimulan akan diuji akibatnya terhadap tekanan darah. 12 pria diambil secara random dari kelompok umur 30-40 tahun. Hasil pengukuran tekanan darah antara sebelum dan sesudah diberi stimulan itu seperti ini. Y itu sebelum diberi stimulan, X itu setelah diberi stimulan. Nah, jika diambil alfanya 5%, apakah dapat diyakini bahwa stimulan tersebut telah mempertinggi tekanan darah? Nah, maka dari soal ini kita mau mengecek apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah diberi stimulan. Nah, stimulan itu sendiri apakah dia mempertinggi tekanan darah atau tidak? Berarti H0-nya itu hubungannya dengan mempertinggi tekanan darah. Nah, hipotesisnya seperti ini, H0-nya mu1 kurang dari sama dengan mu2, artinya stimulan tidak mempertinggi tekanan darah, sedangkan H1-nya adalah mu1 lebih dari mu2, artinya stimulan itu dapat mempertinggi tekanan darah. Level signifikansinya 5%, kemudian karena satu kelompok itu tadi diberi, kita mengecek dua kali ya, sebelum stimulan tekanan darahnya berapa, kemudian setelah diberi stimulan tekanan darahnya berapa. Berarti kan kelompok ini berpasangan atau tidak saling bebas ya. Sehingga kita menggunakan uji T ini, di mana D-nya itu adalah setelah diberi stimulan dikurangi sebelum diberi stimulan. Nah, kita nanti cari dulu D-nya. D0-nya sama dengan 0 karena tidak dibicarakan tentang selisih rata. Nah, berarti kita cari D bar-nya dulu dan SD-nya. Tadi datanya sudah diberikan seperti ini, X-nya itu sebelum diberi stimulan, tekanan darahnya sekian. Kemudian
Y setelah diberi stimulan, tekanan darahnya sekian. Nah, lalu kita cari D, di mana D itu Y dikurangi X. Berarti 128 dikurangi 128, 130 dikurangi 124, 131 dikurangi 130, 127 dikurangi 118, 132 dikurangi 140, 125 dikurangi 128, 141 dikurangi 140, 137 dikurangi 135, 118 dikurangi 126, 134 dikurangi 130, 129 dikurangi 126, 130 dikurangi 127. Lalu kita jumlahkan hasilnya 18. Ini ditambah semua ya, hasilnya 18. Nah, lalu kita cari D kuadrat, berarti 8 kuadrat, 6 kuadrat, 1 kuadrat, 9 kuadrat, negatif 8 kuadrat, negatif 3 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat, negatif 8 kuadrat, 4 kuadrat, 3 kuadrat, 3 kuadrat. Lalu kita jumlahkan dari 64 sampai 9. Itu kita jumlahkan hasilnya 358. Nah, kita bisa cari D barnya dengan cara sigma D dibagi N. Sigma D-nya 18, N-nya tadi ada 12 orang, berarti D barnya 1,5. Lalu kita mencari SD-nya, berarti akar N-nya tadi 12, berarti 12 dikali 358 dikurangi 18 dikuadratkan dibagi 12 kali 11. Hasilnya adalah 5,485. Nah, lalu kita masukkan ke rumus yang T tadi. Untuk data berpasangan, rumusnya ini berarti D barnya 1,5 dikurangi 0 dibagi 5,485 dibagi akar 12. Nah, ini nanti untuk mencari derajat kebebasannya. Berarti T-nya 0,948. Nah, selanjutnya kita cari di tabel T dengan derajat kebebasannya adalah N-1, berarti 12 dikurangi 1, yaitu 11. Berarti ingat, tadi hipotesisnya tipe B, berarti alfanya tidak dibagi 2, berarti alfa N-1, berarti 0,05,11. Nah, berarti kita cari derajat kebebasannya 11, di mana T alfanya 0,05. Berarti ketemu 1,796. Tipe B berarti H0 ditolak jika T hitungnya lebih dari 1,796. Sedangkan T hitungmu tadi adalah 0,948, berarti dia tidak memenuhi daerah penolakan sehingga H0-nya diterima. Artinya kalau H0-nya diterima berarti pemberian stimulan tadi tidak mempertinggi tekanan darah. Nah, kira-kira seperti itu. Kalian bisa membedakan ya kapan menggunakan uji beda dengan populasinya independen dengan uji beda kalau populasinya berpasangan. Kalau berpasangan rumusnya hanya satu, yaitu menggunakan uji T. Sedangkan kalau yang uji beda populasi independen pilihannya ada 3. Kalau variansinya diketahui berarti kalian menggunakan uji Z. Kalau variansinya tidak diketahui maka menggunakan uji T. Tapi uji T ada 2, yaitu saat variansinya sama atau saat variansinya tidak sama. Itu aja sih cara membedakannya. Tapi jika masih ada yang belum jelas bisa komen, tanya di bawah, atau kita diskusi di grup. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.